Rahim. Faslun, ini satu pasal. Fi zihari, menjelaskan hukum zihar. Zihar itu menurut bahasa diambil dari kata zuhrun, artinya punggung. Maksudnya apa punggung ini? Secara istilah pengertiannya adalah suami menserupakan istrinya, menserupakan istrinya dengan seseorang yang tidak halal baginya. Ini terjadi karena istri diserupakan sebagai ibunya. Wa ziharu, dan zihar, an yaqula ar-rajulu itu benar itu. Lain? Iya udah. Benar kan? Lain? Iya. Wa ziharu, kedengaran Bu? Dan zihar itu an yaqula berkatanya ar-rajulu, laki-laki atau suami, li zaujatihi, kepada istrinya, anti alayya ka zuhri ummi, engkau bagiku seperti punggung ibuku. Dulu di Arab itu ada sahabat namanya Aus bin Somit, istrinya Khawlah binti Sa'labah. Khawlah ini ibu-ibu sudah agak tua, kemudian suaminya agak kurang nafsu. Kemudian suaminya bilang, kamu udah kayak ibu aku ya, maksudnya tua gitu. Maksudnya juga, jadi aku udah nggak mau lagi berhubungan gitu, dan nggak nafsu. Nah, dengan perkataan itu maka jatuh hukum namanya zihar. Dia haram mensetubuhi istrinya. Haram mensetubuhi istrinya. Padahal istrinya tadi itu apa? Halal. Karena dia berkata bahwa ini seperti ibuku. Ibu itu artinya tidak boleh dikawin, tidak boleh dijima. Sehingga si istri ini, Khawlah ini, mengadu kepada Kanjeng Nabi. Dia datang ke Kanjeng Nabi, Gusti, ya kumaha suami abi mengatakan seperti itu. Aku sudah tak cantik lagi, misalkan. Kayak tersisihnya lagu Rita Sugiarto. Jadi bagaimana? Nabi diam karena belum ada wahyu. Lalu kemudian dia bilang, ya sudah, aku mengadu kepada Allah. Bagaimana nasibku? Kan gitu. Masa gara-gara aku sudah tua kemudian otomatis jadi cerai? Gak mau. Nah, gitu. Ini kan gak adil. Maka turunlah ayat Al-Quran surat Al-Mujadilah. Al-Mujadilah itu perempuan yang mendebat. Mujadilah. Ada yang mengatakan itu menjadi Al-Mujadalah. Kalau Al-Mujadilah berarti orangnya, si perempuannya itu. Namanya tadi Khawlah itu. Yaitu dijawab oleh Allah, maka harus mengeluarkan kafarat. Itu. Kafaratnya apa nanti di depan. Fa'idha qala laha, apabila dikatakan laha kepada perempuan, kepada istrinya itu, dzalika, seperti itu,
walam yutsbihu, dan tidak diikuti kata-katanya itu bitolaki dengan tolak soro, maka jadi aidan kembali si suami itu kepada istrinya. Maksudnya boleh berhubungan lagi. Walazimatul kafaratu, dan wajib bagi suami itu membayar kafarat. Makanya dalam rumah tangga mah ulah saomong-omong gitu. Nah, kalau itu mengatakannya lapadznya lapad soreh, ini seperti tolak. Lapadznya seperti tolak. Jadi kalau soreh, mau niat enggak niat berarti itu masuk zihar. Soreh itu jelas seperti tadi, anti alayya ka zuhri ummi, kamu seperti punggung ibuku, gitu. Di sini jelaskan kenapa di sananya punggung, karena punggung itu yang dinaikin. Kenapa enggak perut gitu seumpamanya. Ini bahasa ininya gini, karena punggung yang dinaikin itu biasanya. Dan sementara istri adalah yang dinaikin suami. Bahasa kitabnya begitu. Wa zaujatu markubuz zauj. Nah, wal kafaratu, dan kafaratnya, kafarat zihar, itsqu raqabatin, yang pertama memerdekakan budak, itsqu raqabatin mu'minatin, yang beriman, mukmin, salimatan, yang selamat, minal uyubi, dari aib-aib, al-mudirrati, yang membahayakan, bil amali, kepada pekerjaannya, wal kasbi, dan usahanya. Maksudnya jangan yang ada cacat gitu maksudnya. Fa illam yajid, apabila enggak ketemu tuh budak, sekarang mah enggak ada zaman budak sekarang mah. Fa siyamu syahraini, maka berpuasa 2 bulan, mutatabi'aini, berturut-turut. Gara-gara cuman ngomong gitu doang, puasa 2 bulan berturut-turut, coba itu. Apa sih maksudnya ya? Syariat itu berarti omongan orang, perkataan manusia itu sangat berdampak kepada hukum. Jadi kata-kata iya, tidak, kemudian kata-kata kamu seperti ibuku, udah masuk pada kategori atau berdampak hukum. Makanya hati-hati. Enggak kuat berpuasa, fa illam yastati, enggak kuat berpuasa 2 bulan berturut-turut, bolorah 2 bulan, sabulan ge bolong. Fa it'amu sittina miskinan, maka memberi makan 60 orang miskin. Kullu miskinin muddun, setiap 1 orang miskin itu 1 mud. 1 mud itu 3/4 liter. Ya kira-kira 1 nasi kotak lah gitu. Ya. 1 nasi kotak. Ya harga kira-kira dukuh lah, dukuh. Seperti itu. Wala yahillu, dan tidak halal, lil muzahiri, orang yang menjihar, wat'uha, berhubungan badan dengan istrinya, hatta yukaffaro, sehingga dia mengeluarkan atau membayarkan kafarat. Saya ulangi, ini kafarat ya, bukan keparat. Kafarat. Kafarat itu artinya hukuman terhadap, hukuman atau yang dibayarkan, atau denda yang dibayarkan, hukuman atau denda yang dibayarkan atas perbuatan
atas suatu perbuatan sebagai bentuk hukuman. Jadi satu mudnya itu dari makanan pokok sebagaimana orang zakat fitrah, bukan yang lainnya seperti bayar pakai tepung yang kasar atau tepung yang lembut. Di penjelasan kitabnya seperti itu. Jadi Bapak Ibu, kenapa di dalam syariat Islam ini zihar ini sampai kemudian dihukumi oleh Allah? Ini untuk memberikan peringatan kepada para suami bahwa kita tidak boleh satu, sembarangan ngomong. Yang kedua, kita tidak boleh seenaknya menilai istri dan mengatakan istri sudah tua. Geus kolot imah teh. Heueuh nini cenah. Tate nyinggung awewe teh. Dasarua lamun istrina nini berarti suamina aki-aki. Jadi sarua wae, da keur ngora mah geulis sarua. Da kalau sudah dimakan usia mah tetap saja lama kelamaan juga tetap saja. Sama mungkin dengan ibunya. Da ibunya mah sudah tua, istri kita juga bakalan tua. Gitu. Ya kan ngimbangan. Istrinya tua ya suaminya tua. Suaminya tua istrinya juga tua. Ya. Jadi seperti itu. Yang ketiga, kenapa sampai ada zihar? Ini menunjukkan bahwa Allah memberikan perhatian serius terhadap hak-hak perempuan. Jangan hanya karena seperti itu, kata-kata si suami, kemudian istri menjadi digantung nasibnya. Yang keempat, hikmahnya, ya, bahwa inilah syariat yang memberikan atau berdampak kepada kehidupan atau sosial. Kenapa hukuman seseorang itu hukumannya memberi makan orang miskin? Hukuman satu dosa, satu kesalahan zihar ini adalah memberi makan orang miskin. Apa hubungannya zihar yang keluar dari mulut seorang laki-laki dengan hukumannya? Ini menunjukkan bahwa agama Islam itu tidak melulu urusan ibadah antara manusia dengan Tuhannya, tetapi lebih dari itu urusan manusia dengan Tuhannya harus juga melibatkan manusia dengan manusia lainnya. Maksudnya ada dimensi sosial dalam agama itu. Banyak kafarat-kafarat itu selalu diarahkan oleh Allah untuk ngasih, berbagi. Jadi intinya sebenarnya agama teh berbagi ya. Di hukuman ini berbagi, coba ge. Memberi makan kepada orang miskin. Nah, eta intina sebenarnya. Jadi kalaupun ada kesalahan apapun gitu ya, kafaratnya itu coba ge. Orang puasa di bulan Ramadan. Kemudian hubungan badan. Hukumannya apa? Ya, puasa 2 bulan berturut-turut, bororaah, eta ge sabulan teu lulus. Apa hukumannya?
kasih makan. Sama dengan yang tadi, merdekain budak, kan budaknya udah ada, nggak ada ya. Ya inilah hebatnya agama Islam. Itu pengantarnya. Selanjutnya kita tanya jawab saja. Hal yang lainnya boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.